Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di pembelajaran 4, masih di tema 7, subtema 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Sudah siap kan untuk melakukan pembelajaran hari ini? Harus siap ya, walaupun kita belajar di rumah masing-masing, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keragaman bahasa daerah di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan ide pokok dan informasi baru dari teks bacaan tersebut dengan tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menyebutkan kegiatan yang dapat mencegah punahnya bahasa daerah dengan benar. Yuk kita masuk ke pembelajaran. Sebelumnya kita telah belajar tentang keragaman suku, bangsa, dan faktor penyebabnya. Indonesia masih memiliki banyak keragaman lainnya, salah satunya yaitu keragaman bahasa daerah. Bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan. Bahasa daerah memiliki ciri khas masing-masing di setiap daerah. Nah, untuk mengetahui bahasa daerah apa yang digunakan oleh penduduk sekitarmu, Ibu akan memberikan tugas. Yang pertama, di provinsi manakah kamu tinggal? Yang kedua, dalam berkomunikasi, bahasa apa yang biasa digunakan oleh penduduk di provinsimu? Yang ketiga, tuliskan beberapa kata dalam bahasa daerah di tempat tinggalmu beserta padanannya dalam bahasa Indonesia. Tugas dikerjakan dalam buku catatan ya. Selanjutnya, ayo kita membaca teks tentang bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah. Posisi pertama negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa. Selanjutnya, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua yang penduduknya berjumlah 2 juta orang memiliki jumlah bahasa yang mencapai 271 bahasa. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Tata nilai budaya di Indonesia tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus. Kita perlu melestarikan bahasa daerah sebelum benar-benar menghilang dari kehidupan berbangsa kita. Nah, setelah membaca teks, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita telah belajar mencari ide pokok dalam suatu paragraf. Nah, selanjutnya Ibu juga akan memberikan tugas untuk mencari ide pokok. Nah, yang pertama itu tugasnya tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, tuliskan informasi baru yang didapatkan setelah membaca teks. Kerjakan di buku catatan dan kemudian lampirkan di Google Classroom. Ragam bahasa daerah di Indonesia. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa daerah terdapat perbedaan, namun perbedaan daerah disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Nah, selanjutnya Ibu memiliki penjelasan tentang
daerah-daerah dengan keragaman bahasa yang dimilikinya. Tolong disimak ya. Nah, tadi kita sudah menyimak tentang daerah-daerah yang memiliki keragaman bahasa daerah. Selanjutnya, Ibu mempunyai tugas untuk kalian. Carilah sebuah cerita rakyat, lalu tuliskan kembali ke dalam bahasa daerahmu. Pada pembelajaran 6 nanti, kamu akan membacakan tulisanmu ini di depan teman-temanmu. Nah, kan setiap orang itu memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Ibu harap cerita yang digunakan pun berbeda-beda. Tolong dikerjakan ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini kita telah belajar tentang keragaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita telah belajar mengidentifikasi pokok pikiran dan informasi baru dari teks yang telah dibaca. Nah, tugasnya jangan lupa dikerjakan ya anak-anak hebat. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.